Assalamualaikum Huzur. Beberapa minggu lalu ada seorang politikus yang meninggalkan partai politiknya karena politikus tersebut tidak mau berjabatan tangan dengan perempuan. Dalam hal ini bagaimana cara kita menghadapi hal yang seperti ini jika kita hadapilah dengan baik? Ketika Islam mengajarkan untuk tidak berjabatan tangan dengan perempuan, terkadang sebagian orang kita pun yang tinggal di sini, penakut, dan para senior kalian di sini, kadang mengulurkan tangan untuk berjabatan dengan perempuan. Terkadang orang-orang pun mengeluhkan hal ini kepada saya, kecuali dalam suatu keadaan yang mencerminkan sikap kurang sopan. Misalnya seorang wanita di depan publik sudah mengulurkan tangan untuk berjabatan, bahkan sudah menyentuh tangan kita. Dalam kondisi demikian, kita terpaksa berjabatan tangan. Namun, upayakanlah untuk bisa menghindarinya. Pada umumnya, saya telah mengabarkan terlebih dahulu kepada mereka bahwa saya tidak berjabatan tangan dengan wanita, dan mereka mematuhinya. Pernah saya menghadiri suatu acara di Denmark, di Copenhagen. Seorang wanita pimpinan partai politik datang menghampiri saya, padahal sebelumnya telah diinformasikan kepada mereka, mungkin beliau salah faham. Beliau mengulurkan tangan untuk menyalami saya. Saat itu saya langsung menundukkan kepala dan mengucapkan salam. Dan ia pun baru menyadari dan langsung menurunkan tangannya. Dan kemudian wanita itu merasa tersinggung. Namun ada lagi seorang wanita lain dari Denmark, ia memahami sikap kita dan mengatakan bahwa setiap orang memiliki keyakinan masing-masing, sehingga tidak perlu tersinggung jika pria tidak mau berjabatan tangan. Dan ketika diinterview, saya sampaikan kepada media bahwa pria muslim yang tidak berjabatan tangan dengan wanita, sebetulnya itu merupakan bentuk rasa hormat kepada kaum wanita. Sehingga kami diperintahkan untuk tidak menjabat tangan wanita. Di satu sisi kita mengatakan kepada wanita untuk berpardah, namun setelah menutupi wanita dengan pardah, lantas memerintahkan mereka untuk bersalaman dengan kaum pria. Kalian tidak akan mengatakan begitu, kan? Di satu sisi kita menekankan kepada pardah, untuk menutupi wajah, berpardah dan menjaga aurat. Namun jika di sisi lain kita bersalaman dengan kaum wanita, maka rasa malu itu lama-kelamaan akan menjadi hilang. Jadi hukum yang terdapat di dalam agama Islam penuh dengan hikmah. Untuk itu, sekecil apapun yang dapat menjadi penyebab timbulnya keburukan, Islam melarangnya. Berusahalah untuk menghindarinya. Oke? Jika dalam kondisi tertentu di mana kita terpaksa, misalnya mereka sudah menjulurkan tangan dan menyentuhkannya ke tangan kita, lalu kamu spontan menarik tangan kamu, itu bisa mempermalukan mereka dan menyinggung mereka. Dalam kondisi terpaksa seperti itu, tidak apa-apa jika menjabat tangannya. Namun kalian harus berani untuk menyampaikan ajaran Islam dalam hal ini. Saya telah diinterview oleh seorang wartawan berkenaan dengan homoseksual. Saya sampaikan bahwa homoseksual adalah sesuatu yang keliru, dan Bible sendiri melarangnya. Untuk itu kita harus menolaknya. Setelah itu wartawan tersebut menyampaikan kepada para politikus partai hijau di negeri kalian, mereka menyampaikan kekecewaan atas pandangan saya mengenai homoseksual, lalu mereka mengatakan bahwa ini bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan pandangan kami. Ini, itu, dan mereka mengatakan bahwa kami tidak akan datang pada acara-acara Ahmadiyah. Ya biarkan saja kalau mereka tidak mau datang. Kita tidak terikat oleh siapapun, karena kita harus menjelaskan ajaran Islam yang hakiki. Tujuan kita bukan untuk membahagiakan siapapun, melainkan untuk membahagiakan Allah Ta'ala.